Di balik sejarah besar kekristenan, ada 12 nama yang mengubah dunia. Mereka bukan raja, bukan prajurit, melainkan nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa yang menjawab satu panggilan, mengikuti Kristus. Namun perjalanan iman mereka berakhir bukan dalam kemewahan, melainkan dalam pengorbanan dan kesetiaan hingga akhir. Inilah kisah akhir hidup para rasul, kisah yang menyalakan terang Injil bagi seluruh dunia. Santo Petrus yang bernama asli Simon merupakan pemimpin para rasul dan juga merupakan paus pertama kita. Nama Petrus yang berarti batu karang diberikan Yesus padanya ketika ia dipanggil untuk mengikuti Yesus. Nama tersebut mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gereja kepadanya. Santo Petrus digambarkan sebagai sosok yang jujur dan polos, namun penakut. Hal ini jugalah yang menyebabkan ia mengingkari Yesus sebanyak 3 kali ketika Yesus ditangkap. Namun ia menyadari perbuatan dosanya ini dan menyesalinya sambil terus menangis memohon pengampunan Yesus. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, Santo Petrus menyampaikan khotbah pertamanya dan membaptis kurang lebih 3.000 orang. Dalam misi perwartaannya di Roma, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman salib. Namun karena ia merasa tidak pantas untuk disalib dengan keadaan seperti Yesus, maka ia memohon untuk disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas, lazimnya para budak di masa itu. Ia wafat sebagai martir sekitar tahun 67 dan pestanya kita peringati pada tanggal 29 Juni. Santo Andreas yang pestanya kita rayakan pada 30 November berasal dari Galilea dan merupakan saudara dari Santo Petrus atau Simon Petrus. Pada mulanya ia merupakan penjala ikan yang menjadi murid Santo Yohanes Pembaptis. Namun karena ia mengerti bahwa Yesus lebih besar, maka ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ia selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya. Santo Andreas adalah orang yang membawa Santo Petrus kepada Yesus dan juga berperan mengenalkan Yesus pada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Ia meninggal digantung pada sebuah saltir, yakni salib yang berbentuk X di Yunani. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Dengan cara demikian, mereka bertujuan untuk memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Pada saat dicambuk, ia tiada henti-hentinya berkhotbah terus-menerus hingga menemui ajal. Santo Yakobus anak Zebedius atau disebut juga Yakobus tua adalah nelayan yang dipanggil oleh Yesus ketika ia sedang membereskan jala bersama saudaranya Santo Yohanes dalam perahu. Ia merupakan salah satu dari murid-murid yang paling dekat dengan Yesus dan bersama-sama dengan Santo Petrus serta Santo Yohanes. Ia berkesempatan untuk menyaksikan apa yang tidak dapat disaksikan para rasul lainnya. Banyak yang mempercayai bahwa Santo Yakobus tua pergi mewartakan ajaran Yesus ke daerah Spanyol, yakni Galicia atau Spanyol, Guimarães, dan Rates atau Portugal. Pada awal tahun 44, di bawah perintah Raja Herodes Agrippa I, ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat disiksa pun, ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berusaha berkhotbah terus, bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Hingga pada akhirnya, tentara Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal, bukan sekedar hanya untuk menyaksikan, melainkan juga untuk turut dihukum dan dipenggal bersama dengan Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Santo Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama Santo Yakobus sebagai orang Kristen. Kita memperingati Hari Santo Yakobus anak Zebedius pada tanggal 25 Juli. Santo Yohanes yang kita peringati pada setiap tanggal 27 Desember merupakan yang termuda di antara 12 rasul pertama Yesus dan amat dikasihi oleh Yesus. Ia adalah satu-satunya rasul yang berdiri di bawah kaki salib ketika Yesus menghadapi ajalnya. Kepadanya Yesus menyerahkan pemeliharaan bundanya,
Maria. Setelah kematian Yesus, Santo Yohanes menulis 3 surat mewartakan Injil dan menjadi uskup di kota Efesus. Dikisahkan bahwa ia pernah ingin dibunuh dengan cara digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Santo Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia masih tetap hidup. Pada akhirnya, ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk dipekerjakan secara paksa di tambang batu bara. Di sanalah ia mendapatkan wahyu, sehingga ia bisa menuliskan kitab Wahyu. Ia merupakan satu-satunya rasul yang dapat mencapai usia hampir seabad dan meninggal dengan tenang. Santo Filipus yang juga berasal dari Galilea merupakan seorang yang polos, pemalu, dan bersahaja namun giat. Ia merupakan salah satu rasul yang turut hadir dalam pernikahan di Kana dan menyaksikan mujizat Yesus. Ia juga merupakan orang yang perkenalkan Santo Nathanael atau Santo Bartolomeus kepada Yesus. Pasca kebangkitan Yesus, ia melakukan karya pewartaan di Yunani, Asia Kecil, Suriah, dan Pirgia. Menurut tradisi, pada tahun 80 Masehi, karena berhasil mempertobatkan istri gubernur di kota Hierapolis, Santo Filipus diikat secara terbalik, disalib, dan dilempari batu hingga menemui ajalnya pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Santo Bartolomeus yang pada saat itu juga diikat dan disiksa bersamanya pada akhirnya dibebaskan karena Santo Filipus yang terus berkhotbah di salibnya. Pesta Santo Filipus kita rayakan pada tanggal 3 Mei. Santo Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael merupakan Rasul Yesus yang menjadi misionaris di Asia. Pestanya kita rayakan setiap tanggal 24 Agustus. Pada mulanya, ketika Santo Filipus memperkenalkannya kepada Yesus, ia bersikap skeptis, namun pada akhirnya menjadi percaya dan mengikuti Yesus hingga Yesus disalib dan bangkit kembali. Pewartaannya disebut tersebar di India, di mana ia meninggalkan sebuah salinan Injil Matius dan juga tercatat pernah memberikan kesaksian di Turki. Tradisi lain juga menyebutkan bahwa ia menjadi misionaris ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Lakeonia. Kemudian, bersama Santo Yudas, ia melakukan pewartaan ke Armenia pada abad ke-1 Masehi. Pasca membawa Ptolemeus, Raja Armenia, menjadi Katolik, ia meninggal dunia di Albanopolis, Armenia atas perintah Astyages, saudara laki-laki Ptolemeus. Ia mendapat hukuman cambuk, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Namun versi lain menyebutkan ia dikuliti dengan pisau hingga menemui kematiannya, sehingga ia kerap digambarkan dengan memegang pisau kemartirannya. Santo Matius yang peringatannya kita rayakan setiap tanggal 21 September pada mulanya merupakan seorang pemungut cukai di Kapernaum dan pada masa itu ia dianggap sebagai pendosa. Setelah meninggalkan seluruh hartanya dan mengikuti Yesus, ia rutin mewartakan Injil yang ditulis pada periode 50-65. Injil tersebut merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Setelah menuliskan Injilnya, Matius pergi ke timur, yakni ke Makedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Karena mewartakan Injil tentang Yesus Kristus, Santo Matius meninggal dunia sebagai martir dengan cara disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Ia digambarkan sebagai seorang pria bersayap dan membawa tombak di tangannya. Santo Thomas yang disebut juga Didimus merupakan seorang nelayan pembantu di Galilea. Hidupnya yang selalu serba kekurangan membuatnya kerap bersikap ragu-ragu dan tidak mempercayai sesuatu. Namun pada masa ketika Lazarus diberitakan meninggal dunia, Yesus bermaksud kembali ke Yudea, padahal baru saja orang-orang akan melemparinya dengan batu. Santo Thomas dengan berani mengajak para rasul lainnya untuk pergi bersama Yesus ke Yudea dan menemaninya dan tidak ragu untuk mati bersama-sama Yesus. Santo Thomas yang pestanya dirayakan pada tanggal 3 Juli banyak dikenal atas peristiwa tidak percaya pada kebangkitan Yesus hingga ia diminta untuk mencucukkan jarinya ke dalam luka Yesus. Santo Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan pedagang yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, India, Santo Thomas menerima mahkota kemartirannya karena menobatkan Raja Gondapur. Ia awalnya dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, ia diujani dengan tombak hingga mati.
Santo Yakobus anak Alfeus, atau yang disebut juga Yakobus muda, karena posturnya yang kecil dan usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedius. Berdasarkan surat Santo Paulus kepada umat di Galatia, Santo Yakobus muda disebut sebagai soko guru jemaat di antara para murid Yesus. Pada masa ketika ia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, ia dilempar ke bawah dari puncak bumbungan Bait Allah, di tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia dan menjadi martir setelah dilempar dari tempat tersebut. Kita memperingati pesta Santo Yakobus muda pada tanggal 3 Mei. Santo Yudas anak Yakobus atau Yudas Tadeus merupakan saudara sepupu Tuhan Yesus. Kata Tadeus pada martir yang pestanya kita rayakan pada tanggal 28 Oktober ini bermakna pemberani. Setelah Pentakosta, ia memberitakan Injil ke Yudea, Samaria, Idumea, Suria, Mesopotamia, Libya, Beirut, dan juga Edessa, Turki. Bersama dengan Santo Bartolomeus, Santo Yudas Tadeus diyakini sebagai orang pertama yang membawa agama Kristen ke Armenia. Maka mereka dihormati sebagai orang kudus pelindung gereja apostolik Armenia. Terdapat beberapa versi cerita mengenai cara Santo Yudas menemui ajal dan menerima kemartirannya. Meskipun dipastikan ia meninggal dunia karena mempertahankan imannya dan menolak untuk mengingkari Yesus, terdapat versi yang mengatakan bahwa ia dihukum mati dengan panah, dan ada juga yang menyebutkan bahwa ia mati karena dipenggal menggunakan kapak, sehingga ia kerap digambarkan memegang kapak. Santo Simon Zelot atau Simon dari Kanaan yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan Rasul Yesus yang dilambangkan membawa buku. Bersama Santo Yudas Tadeus, ia menyebarkan Injil di wilayah Mesir dan Ethiopia. Tidak banyak sumber yang menceritakan secara rinci jejak kerasulan Santo Simon Zelot, terutama mengenai kematiannya, yang diceritakan dalam beberapa versi. Namun versi yang paling banyak disebutkan adalah ia meninggal dunia dan menjadi martir dengan cara disalibkan. Santo Matias merupakan rasul yang dipilih oleh para rasul lainnya untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ia telah cukup lama mengikuti Yesus sejak Yesus muncul di depan khalayak hingga kebangkitannya. Santo Matias yang pestanya dirayakan setiap tanggal 14 Mei melakukan pewartaannya di wilayah Yudea dan Kapadokia atau yang saat ini menjadi Turki. Karena banyaknya orang yang kagum dan percaya terhadap pewartaannya, Santo Matias dihukum rajam dan dipenggal kepalanya hingga ia mati dan menjadi martir pada tahun 80. Pestanya dirayakan pada tanggal 14 Mei. 3 murid Yesus lainnya, Santo Paulus dari Tarsus yang awalnya bernama Saulus merupakan Rasul Yesus di luar ke-12 Rasul pertama. Ia diberi gelar Rasul Agung dan bentara firman Allah yang pada mulanya merupakan yang tidak percaya kepada Yesus dan kerap menganiaya pengikut-pengikutnya. Namun setelah bertobat pasca mengalami kebutaan oleh kuasa Yesus di Damsyik dalam perjalanannya mengejar orang-orang Kristen, ia menjadi setia dan terpanggil untuk mewartakan Injil bahkan sampai ia mati. Perjalanan misi pertamanya dimulai pada tahun 45 sampai 49 di Antioquia, Iconium, dan Siprus. Dalam karya pewartaannya, ia berkunjung ke banyak sekali daerah-daerah dari Tesalonika, Efesus, hingga di Asia Kecil, Palestina, dan Roma yang semuanya berjarak saling berjauhan. Santo Paulus dibunuh atas perintah Kaisar Nero di Roma dengan cara disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya pada tahun 67. Rasul Paulus adalah murid yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara, sehingga sebagian besar dari suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Pesta Santo Paulus dirayakan setiap tanggal 20 Juni bersamaan dengan perayaan Santo Petrus. Santo Markus yang berasal dari Siprus berkarya di wilayah Palestina, Asia Kecil, Roma, dan Mesir. Ia merupakan murid kesayangan Santo Petrus, paus pertama kita. Santo Markus ditahbiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria, Mesir, dan berkarya dengan gemilang, mempertobatkan banyak orang. Maka dari itu, Santo Markus dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria yang kini menjadi gereja Koptik dan membuatnya menjadi paus pertama gereja Koptik. Pada akhir hidupnya, kurang lebih pada tahun 68, ia harus mengalami penderitaan yang panjang dan menyakitkan di Alexandria, yakni badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Peringatan Santo Markus kita rayakan pada setiap tanggal 25 April.
Santo Lukas dari Antioquia adalah satu-satunya penginjil yang bukan merupakan orang Yahudi. Tanggal 18 Oktober ditetapkan sebagai hari peringatan Santo Lukas. Ia merupakan seorang tabib kafir dari Yunani yang lembut dan baik hati. Tata bahasanya yang halus dan keahliannya dalam mengarang pada akhirnya membantu menghasilkan dua buah Injil, yakni Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Santo Lukas mengenal Yesus melalui pewartaan Santo Paulus dan menjadi murid yang paling setia. Ia menjadi martir pada usia 84 tahun dan meninggal dunia digantung di Tebes, Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan berakhirnya kisah ini, kita telah menapaki jejak-jejak para Rasul Kristus yang menyalakan terang iman di dunia. Kisah akhir hidup mereka bukan hanya catatan sejarah, melainkan sumber inspirasi tentang keteguhan, kasih, dan keberanian untuk tetap setia hingga akhir. Semoga semangat mereka menginspirasi kita untuk hidup dalam kebenaran, mencintai dengan tulus, dan berani bersaksi bagi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari.